Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rida Mufarihana dengan NIM G00231161. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai ACL. Nah, jadi ACL itu apa sih? ACL itu eh, singkatan dari anterior cruciate ligament, atau bisa disebut dengan ligamen silang. Nah, ligamen ini itu terletak pada eh, dalam sendi lutut dan berfungsi untuk menghubungkan antar tulang. Nah, kalau eh, si ACL ini itu dia bisa terjadi karena si os femur itu melakukan pendaratan secara tiba-tiba pada tulang fibula. Nah, sehingga menghasilkan si ligamennya itu robek dan mengakibatkan ACL. Nah, kegiatan apa aja sih yang dapat mempengaruhi terjadinya si ACL ini? Itu eh, beberapa kegiatan itu ada kayak contohnya main sepak bola, terus main basket, dan main tenis. Nah, ACL ini itu bisa menyebabkan nyeri lutut, serta pembengkakan dan ketidakstabilan sendi lutut. Nah, os apa aja yang terlibat dalam ACL ini? Yaitu ada os femur dan juga os tibia. Jadi, si ACL itu letaknya di antara si femur dan juga tibia. Nah, selain femur dan juga tibia, pada regio ini terdapat os lain, yaitu ada os patella, terus dan juga os fibula. Nah, si ACL itu terjadi pada bagian sini. Nah, selanjutnya mengenai ligamen. Jadi, ligamen itu uh, ya memperkuat artikulasi antar tulang femur dan juga tibia khususnya pada ACL ini. Nah, ligamen apa aja yang terlibat dalam uh, ACL terjadinya ACL ini? Yaitu ada ligamen kolateral-lateral itu memperkuat artikulasi antara tulang femur dan juga tulang fibula pada sisi lateral lutut. Terus selanjutnya ada ligamentum atau ligamen kolateral medial yang fungsinya untuk uh, sama memperkuat artikulasi antara tulang femur dan juga tulang tibia, namun pada sisi medial lutut. Nah, selanjutnya ada ligamen cruciatum anterior, itu fungsinya untuk memperkuat artikulasi antara tulang femur dan juga tulang tibia, namun pada sisi uh, anterior. Seperti kayak namanya anterior, berarti pada posisi anterior. Nah, yang terakhir itu ada ligamen cruciatum posterior. So, kayak namanya, berarti artikulasi antara tulang femur dan juga tulang tibianya pada bagian posterior. Nah, selanjutnya akan membahas mengenai tendon dan juga muskul. Nah, muskulnya apa aja sih? Muskulnya itu ada dua nih, ada quadriceps femoris sama hamstring. Nah, si quadriceps femoris itu terdiri dari empat muskulus, yaitu ada musculus rectus, musculus femoris, terus musculus factor lateralis, dan juga musculus factor medialis serta musculus factor fructus intermedius. Nah, kalau si quadriceps femoris itu fungsinya untuk muskulus tadi itu punya untuk mengekstensikan lutut. Nah, selain quadriceps femoris ada juga um, hamstring. Nah, si hamstring itu terdiri dari tiga muskulus. Ada muskulus biceps femoris, muskulus semitendonius, dan juga muskulus semimembranosus. Nah, kalau yang si quadriceps femoris tadi itu fungsinya untuk mengekstensikan, kalau si hamstring ini berbeda sama femoris, kalau si hamstring itu mengfleksikan lutut atau kebalikannya dari si
quadriceps femoris tadi. Nah, selanjutnya ada bursa. Jadi, bursa apa? Bursa itu sebenarnya itu struktur, isinya itu cairan, eh, bisa di antara kulit dan juga tendon, atau seperti yang kita bahas kali ini, antara tendon dan juga tulang. Terus fungsi utama dari si bursa ini itu untuk mengurangi gesekan antara struktur yang bergerak dan berdekatan. Nah, biasanya tuh bursa itu terdapat pada kayak sendi-sendi besar, contohnya kayak siku, terus pinggul, dan juga yang lagi kita bahas sekarang yaitu ada eh, lutut. Nah, si bursa ini itu bisa nih mengalami peradangan. Biasanya tuh peradangannya itu isinya tuh cairan. Nah, cairan itu disebut bursitis. Nah, cairan tersebut bisa terjadi atau bisa ada itu karena adanya trauma, infeksi, dan juga penggunaan yang berlebihan dan pendarahan. Biasanya penyebab umumnya dari si bursitis itu penyebabnya pendarahan. Nah, bursa pada bagian lutut itu bisa dikelompokkan menjadi bursa yang terjadi di sekitar patella dan juga di tempat lain. Nah, bursa infrapatellar atau superficial dan juga bursa suprapatellar. Nah, bursa prepatellar itu letaknya bursa-bursa yang terletak di antara patellar dan jaringan subkutan di atasnya. Terus bursa infrapatellar bisa dangkal atau dalam. Bursa infrapatellar superficial terletak di antara tuberculum tibialis dan kulit di atasnya. Sedangkan bursa infrapatellar dalam terletak di antara bagian posterior tendon paha depan dan tulang paha. Nah, selanjutnya mengenai sistem peredaran darah arteri. Nah, sistem peredaran darah arteri pada daerah ini itu namanya arteri femoris. Nah, arteri femoris itu istilah umum dari beberapa arteri besar yang berkumpul di bagian paha. Terus, nah, itu ujungnya itu mulai dari ligamen imulinalis atau kepalanya si femoralis yang berakhir tepat di atas lutut pada kanal aduktor atau kanal hunter yang melintas luasnya tulang femur. Nah, si arteri femoralis itu dibagi menjadi tiga bagian. Itu ada arteri femoralis yang membagi memisahkan arteri femoralis dalam atau profunda. Terus ada arteri femoralis yang menyediakan darah ke paha dan arteri femoralis superficial. Dan yang terakhir ada arteri femoralis yang menyediakan dari darah ke arteri yang beredar di lutut dan juga kaki. Nah, itu mengenai ACL. Selanjutnya, membahas mengenai plexus brachialis. Jadi, sebenarnya plexus brachialis itu apa sih? Jadi, plexus brachialis itu anyaman serat syaraf yang terjadi dari tulang belakang, dari C5 sampai T1. Kayak gini. Ini dari C5 sampai T1. Nah, kemudian si plexus brachialis ini melewati bagian leher dan juga aksila dan akhirnya ke seluruh tubuh dari lengan atas dan bawah. Saraf-saraf yang ada akan didistribusikan ke beberapa bagian lengan. Nah, anatomi si plexus brachialis ini dimulai dari 5 ventral dari saraf spinal yang akan bergabung membentuk tiga trunkus, yaitu ada superior, medialis, dan juga inferior. Kalau trunkus superior itu letaknya di C5 dan juga C6. Terus kalau trunkus medialis itu ada di C7. Nah, sedangkan kalau trunkus inferior itu ada di C8 sampai dan T1. Nah, setiap trunkus-trunkus ini itu akan bercabang membentuk dua divisi, yaitu divisi anterior dan juga divisi posterior.
Nah, 6 divisi yang ada akan kembali menyatu membentuk yang namanya fasikulus. Nah, tiap fasikulus diberi nama sesuai dengan letak terhadap arteri aksilaris. Nah, fasikulus superior, fasikulus posterior terbentuk dari tiga divisi posterior tiap truncus. Terus kalau fasikulus lateralis terbentuk dari divisi anterior truncus, eh, medialis dan juga antara anterior. Nah, sedangkan kalau fasciculus medialis adalah kelanjutan dari si truncus inferior. Nah, nervus-nervus yang keluar dari plexus brachialis itu yang nantinya akan mempersarafi otot-otot lengan bawah itu tuh ada beberapa. Ada 5. Yang pertama itu ada nervus musculocutaneus, yaitu mempersyarafi si musculus coracofacialis, terus musculus brachialis, dan musculus bicep brachii. Terus kalau nervus axillaris itu dia itu mempersyarafi musculus deltoideus, terus ada musculus teres minor, sendi bahu dan kulit atas bagian inferior deltoideus. Nah, untuk si nervus radialis itu mempersyarafi musculus bicep brachii, terus musculus anconeus, terus musculus brachioradialis dan musculus ekstensor lengan bawah. Nah, si nervus radialis itu juga mempersyarafi kulit, bagian posterior lengan atas dan lengan bawah. Nervus radialis merupakan saraf terbesar dari plexus. Nah, selanjutnya ada nervus ulnaris. Nah, nervus ulnaris mempersyarafi 1,5 otot flexor lengan bawah dan otot kecil tangan dan kulit tangan disebut medial. Terus ada nervus medianus mempersyarafi sebagian besar otot flexor lengan bawah kecuali 1,5 otot flexor carp ulnaris dan flexor digitorum profundus. Nah, si nervus medianus itu juga mempersyarafi sebagian besar otot intrinsik di tangan. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.